Sit up memang menjadi latihan perut favorit, tapi itu bukanlah latihan terbaik. Pertama, sit up tidak hanya menyasar perut, tapi juga butuh sikap tubuh sempurna, sehingga sulit untuk pemula. Kedua, latihan ini sangat mudah dicurangi. Dan ketiga, salah melakukannya bisa membuat sakit punggung. Intinya, latihan ini versi kurang amannya gerakan crunch. Untuk melakukan crunch, berbaringlah telentang, tekuk lutut agar kaki menapak lantai. Letakkan tangan di belakang kepala dengan jari bertautan, lalu angkat kepala dan bahu dari matras pelan-pelan. Pastikan punggung bagian bawahmu tidak terangkat dari lantai, lalu turunkan kembali tubuhmu dan ulangi. Latihan perut lain yang bagus untuk pemula adalah bird dog. Berlututlah dengan lutut dibuka selebar pinggul dan letakkan tangan di lantai kira-kira selebar bahu. Angkat tangan kiri dan lutut kanan dari lantai sambil menyimbanginya dengan tangan dan lutut lain. Pastikan tumpuan bobotmu ada di tengah. Ini memang gerakan bagus, tapi juga bukan yang terbaik karena gerakan ini juga merangsang punggung bawah, bokong, dan paha, bukan latihan perut saja. V-up menggabungkan gerakan torso dari sit-up dengan kaki memanjang. Ini bagus untuk keseimbangan, mobilitas, dan kekuatan quadricep. Berbaringlah telentang, lalu angkat lengan dan kaki ke atas sampai membentuk huruf V. Pikirkan seolah-olah kamu mencoba melipat tubuhmu sambil menjaga keseimbangan di panggulmu. Selanjutnya, beast hold. Untuk gerakan ini, buka lengan selebar bahu dengan lutut ditekuk di lantai. Lalu kencangkan inti tubuh. Angkat lutut dari lantai, tapi kaki tetap di lantai. Lalu lihat berapa lama kamu bisa menahan posisi ini. Sebagai permulaan, cobalah 1 menit. Untuk meningkatkannya, kamu juga bisa merangkak ke depan dan ke belakang dalam posisi ini. Latihan berikutnya adalah hollow rock. Berbaringlah telentang dengan lengan di atas kepala. Lalu lakukan crunch dengan mengangkat kaki dan lengan dari lantai. Alihkan bobotmu agar kamu berayun ke belakang dan ke depan sedikit sambil menjaga posisi rongga. Perut harus dalam posisi crunch untuk gerakan ini. Kita tentu pernah dengar plank, dan itu efektif. Makanya plank ada dalam daftar ini. Plank juga membantu menguatkan lengan, pinggul, dan quadricep. Jadi, kalau kamu mencari latihan perut, plank mungkin bukan pilihan terbaik. Hover adalah latihan bagus lainnya yang mirip plank. Untuk gerakan ini, kamu harus bertumpu pada sikumu, bukan menahan tubuh dalam posisi push up. Peralatan bagus yang bisa membantumu adalah roda perut atau ab roller. Tekuk lutut dan kencangkan inti tubuh. Lalu gulingkan roda ini di depanmu dengan memanjangkan lenganmu. Roda ini adalah alat yang bagus karena melatih banyak otot di dalam inti tubuh pada sudut berbeda. Selanjutnya adalah Russian twist. Mulailah dengan duduk di lantai dan rentangkan kakimu. Lalu bersandarlah agar torso dan kakimu membentuk sudut tumpul. Lalu gunakan inti tubuh untuk menyeimbangkan. Putar torso dari samping ke samping tanpa menggerakkan kaki. Tapi pastikan kamu tidak hanya menggerakkan lengan dari satu sisi ke sisi lain. Kamu harus memutar seluruh tubuh bagian atas dari kiri ke kanan. Selanjutnya, the candle rise. Berbaringlah telentang, gulingkan tubuh ke arah bahu, lalu angkat pinggul dan kaki. Perutmu akan mengencang saat kamu mendorongnya. Latihan dead bug juga cara populer untuk memperkuat otot inti tubuh dan meningkatkan stabilitas. Berbaringlah telentang dengan kaki dan pinggul membentuk sudut 90 derajat. Luruskan lengan ke atas. Mulailah turunkan lengan kiri dan angkat kaki kanan. Hentikan keduanya sebelum menyentuh lantai. Lalu kembali ke posisi awal dan ulangi di sisi satu lagi. Semakin lama kamu mengangkat kaki, semakin efektif latihan ini. Untuk membuatnya lebih efektif lagi, angkat bahu dari lantai juga. Mountain climber adalah pokok latihan otot inti tubuh. Kamu butuh kekuatan perut yang cukup untuk menahan dirimu dalam posisi plank dasar. Pastikan panggulmu miring ke belakang dan angkat lututmu bergantian ke dada. Bayangkan seorang pelari sprint saat mulai lomba. Ingatlah, kalau panggulmu tidak lurus benar, perutmu tidak akan mendapat latihan yang bagus. Satu lagi latihan yang bagus untuk pemula adalah gerakan heel tap yang simple tapi efektif. Dalam posisi crunch statis, angkat lutut, lalu secara bergantian sentuhkan tumit ke lantai. Ini bisa mengencangkan seluruh bagian samping perut dan sempurna untuk orang yang ingin mendapatkan six pack.
Untuk latihan berikutnya, reverse crunch. Mulailah berbaring dengan lengan di samping tubuh, lalu angkat kaki dan pastikan lututmu ditekuk pada sudut 90 derajat. Buang napas, dekatkan lutut ke dada, lalu angkat pinggul dari lantai. Tahan posisi ini, lalu perlahan turunkan kaki kembali ke posisi awal. Punggung tidak boleh melengkung karena kamu harus selalu menjaga kekencangan. Long lever plank adalah versi plank biasa yang lebih baik. Untuk latihan ini, satukan kaki dan siku, lalu mundurkan kaki agar siku hampir sejajar dengan dahi. Lalu, seperti plank biasa, tahan posisi ini selama mungkin. Side plank adalah salah satu gerakan paling mudah dan paling bagus yang bisa kamu lakukan. Berbaringlah menyamping dengan lutut menekuk, lalu topang tubuh bagian atas dengan siku. Kemudian, angkat pinggul dari lantai dan tahan posisi ini. Sekali lagi, cobalah 1 menit, lalu ulangi di sisi satu lagi. Torso track juga alat latihan yang bagus. Kamu bisa membelinya untuk latihan di rumah atau pergi ke gym. Ada banyak cara penggunaannya, dan ini bisa dipakai untuk semua orang, apapun tingkat kebugaranmu. Latihan paling mudah menggunakan torso track adalah kencangkan otot perut dan dorong ke depan sejauh mungkin. Tarik kembali tubuhmu dan selesai. Sekarang, ini dia 5 latihan terbaik. Untuk vertical leg crunch, lipat tangan, lalu letakkan di belakang lehermu. Angkat kaki dan luruskan, sambil menjaga punggung bagian bawahmu agar tidak terangkat. Lalu angkat tubuh bagian atas dan bahumu dari lantai, seperti crunch biasa. Di nomor 4, ada crunch di bola olahraga. Menggunakan bola bisa mencegah permukaan keras mencederai tulang belakang dan membantumu melakukan gerakan dengan lebih tepat. Latihan ini meningkatkan kekuatan punggung bagian bawah, menopang tulang belakang, dan memperbaiki postur. Latihan ini mungkin sekitar 40% lebih efektif daripada crunch biasa. Lanjut ke posisi 3, ada Captain Chair. Mulailah dengan duduk di kursi dan pegang kedua sisinya. Kencangkan inti tubuh saat melakukan ini. Lalu coba angkat kedua lutut secara bersamaan. Latihan ini juga bisa diganti dan disesuaikan dengan kemampuanmu. Kalau kamu sudah lebih ahli, coba luruskan kedua kaki dan tahan. Latihan perut terbaik kedua adalah bicycle crunch. Mulailah dengan berbaring di lantai, dengan punggung bagian bawah ditekan ke lantai. Letakkan tangan di samping kepala, lalu angkat satu kaki dari lantai dan luruskan. Angkat kaki satu lagi dan tekuk lutut ke arah dada. Saat melakukan ini, sentuhkan siku berlawanan ke arah lutut yang diangkat. Ini membuat inti tubuh berputar. Terus lakukan ini sambil mengganti sisi sekitar 10 kali. Dan nomor 1 di daftar latihan perut terbaik kita adalah hollow body crunch. Berbaringlah terlentang dan tekan punggung bagian bawah ke lantai. Angkat lengan dan kaki, kencangkan inti tubuh. Angkat kepala dan bahu dari lantai, tapi pastikan jangan menempelkan dagu ke dada. Lalu, tahan posisi ini. Sebaiknya mulai dengan 10 atau 20 detik. Ini salah satu latihan perut terbaik karena tidak mengandalkan otot lain atau membutuhkan banyak mobilitas. Ini juga mengaktifkan perut bagian atas dan bawah karena kamu memiringkan panggul dan mengangkat bahu dari lantai.